Yang pertama, kita buka Google Chrome, kemudian kita search bit.ly/verifikasi, kemudian kita enter. Lalu akan memunculkan tampilan Google Sheets yang berjudul verifikasi Biro Umum. Nah, pada tampilan ini terdapat dua form input. Yang pertama itu ada form input rincian SPJ Biro Umum, dan yang kedua ada form checklist kelengkapan berkas. Di sini juga terdapat ketersediaan anggaran kas, dan di bawahnya ada checklist untuk kelengkapan berkas. Lalu ini ada nomor, kegiatan, subkegiatan, belanja, pagu belanja, metode, uraian, jumlah, rekanan, status, dan sisa pagu belanja. Ini merupakan form yang harus diisi sesuai dengan data di SPJ. Misalnya kita input SPPD untuk dalam daerah. Di sebelah kanan akan ada navigator berisikan perintah. Nah, ini kita isi nomor SPPD-nya 090/12/st/11/2022. Kemudian lanjut kita pilih kegiatan apa, karena misalnya SPPD maka belakangnya 06 administrasi umum perangkat daerah. Jika subkegiatannya nggak sesuai dengan kegiatannya, maka akan ada peringatan invalid di sebelah kanannya. Kemudian kita pilih 0609, terus kita pilih untuk belanjanya, belakangnya 001 belanja perjalanan dinas biasa. Metodenya di sini ada dua, offline dan online. Kalau misalnya offline itu untuk belanja biasa, sedangkan online untuk belanja MDIS, pengadaan barang dan jasa. Lalu kemudian kita beralih ke uraian. Di sini kita tulis uraian sesuai dengan kwitansinya. Misalnya di sini atas nama Anang Wahyu, pergi ke Bangka Selatan tanggal 18 November 2022. Nah, lalu kita isi jumlah yang diterimanya berapa, 410.000. Kemudian di sini ada rekanannya, misalnya kita penerimanya Anang Wahyu Susantoro, kita ketik di sini. Lalu statusnya. Nah, untuk status ini ada berbagai macam. Ada diterima staf verifikator, ada proses oleh Kasubbak, Kabak. Nah, ini kita pilih sesuai dengan berkasnya itu udah sampai mana. Untuk pertama, karena baru diterima, kita pilih diterima staf verifikator. Lalu untuk checklist kelengkapan berkas, di sini kita pilih SPPD dalam daerah. Di sini berisi berkas apa saja yang harus dilengkapi dalam SPPJ sesuai dengan belanjanya. Ada nota dinas, undangan, kwitansi, SPT, rincian, visum, bill, dan sebagainya. Kalau misalnya udah lengkap nih berkas yang harus dilengkapi, di sini kita checklist lengkapnya. Kalau misalnya belum, kita nggak usah checklist. Terus kita klik simpan. Dan jika udah muncul finish script, berarti datanya udah masuk di status. Kita klik sheet status, terus kita coba lihat apakah sudah masuk yang tadi kita input. Kemudian ada nih nomor 469, ada nomor SPPD-nya, ada subkegiatan, belanja, uraian, dan statusnya nih apa. Di sini juga ada kelengkapan berkas yang bisa kita ubah lengkap dan tidak lengkap. Terus di sebelahnya juga kita bisa ubah status. Misalnya setelah kita terima, kita akan lakukan proses verifikasi. Kita rubah dulu statusnya, dan setiap perubahan status akan ada timestamp di sebelahnya, tanggal dan jamnya. Jadi sheet status ini ditujukan untuk para staf PPTK agar bisa melihat berkas SPJ yang diverifikasi udah sampai mana. Misalnya kalau misalnya salah, berarti kita kembalikan ke staf biro. Jadi mereka tinggal akses status ini aja. Terus kalau misalnya prosesnya udah diverifikasi oleh Kepala Kasubbak Keuangan, kita rubah.
Kemudian kita misalnya selanjutnya adalah proses verifikasi PPK SKPD. Terus terverifikasi oleh PPK SKPD, maka setiap perubahan statusnya itu timestampnya akan berubah dan warnanya akan berubah. Jika udah selesai diverifikasi, maka kemudian akan diarsip oleh bendahara per biro. Kemudian kita beralih ke misalnya contohnya ini berkasnya tidak lengkap. Misalnya kita pakai contoh yang tadi berkas SPPD. Kita isi metodenya, kita isi uraiannya. Anang Wahyu Santoro ke Bangka Selatan. Tanggal 20 November 2022. Terus ini kita rubah ST-nya dulu, misalnya 1207, kemudian jumlahnya 410.000. Kemudian kita isi rekanan atau penerimanya. Kemudian jangan lupa kita statusnya misalnya diterima. Terus ini nggak usah kita checklist karena berkasnya ada yang kurang, misalnya laporannya belum disertakan. Kita klik simpan, kemudian kita lihat di status. Nah, di kelengkapan berkas jika kita tidak mengklik checklist lengkapnya, maka kita harus pilih sini tidak lengkap. Terus di sini kita pilih statusnya kembali ke staf biro dan kita isi keterangan apa sih kekurangan dari berkasnya agar staf PPTK-nya ini bisa melihat dari status ini, kayak apa nih kesalahan dari berkasnya karena terdapat ketidaklengkapan pada laporan. Oke, ini keterangannya. Terus kalau misalnya berkasnya udah dilengkapi, ini kita rubah jadi lengkap. Terus statusnya kita rubah menjadi proses verifikasi oleh staf verifikator. Lalu kita hapus keterangannya. Nah, begitu. Kemudian kita beralih ke sheets kartu kendali. Di sini ada anggaran, ada realisasi, dan sisa anggarannya berapa. Ini berguna untuk mengetahui berapa besar belanja yang kita keluarkan di kegiatan tersebut. Nah, ini kita pilih edit, kemudian kita pilih misalnya 09. Di sini untuk kegiatannya, terus belanjanya kita pilih 001 ya untuk belanja perjalanan dinas biasa. Muncul kartu kendali, ada suku kegiatan, belanja, nomor SPPD, uraiannya, rekanannya, nilai transaksinya. Di sebelahnya akan ada anggaran sebelumnya, terus realisasi dari bulan ke bulan, dan sisa anggarannya itu berapa. Kita scroll ke bawah, ada total berapa yang kita habiskan untuk belanja sub kegiatan tersebut. Nih, di sini ada grand total.